Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan saya Ili Solihuddin, tutor PKBM Bina Pandu Mandiri, yang pada kesempatan ini kita akan mempelajari dari pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, para warga belajar yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membicarakan atau membahas tentang ketentuan waris dalam Islam. Waris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Yang pertama adalah orang yang meninggal atau yang mati, yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati itu, artinya ada ada benda yang akan diwariskan. Yang ketiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati, yang disebut dengan ahli waris. Warisan dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-miras, atau juga dalam peristilahan yang lain bahwa waris itu adalah berpindahnya harta kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Dasar-dasar hukum waris. Sumber hukum ilmu waris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan setelah itu ijma. Para ulama serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinisain nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu aw kasura nasibam mafruḍo. Artinya, bagi orang laki-laki atau seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut kebahagiaan yang telah ditetapkan. Itu adalah surat An-Nisa ayat 7. Hukum waris Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam. Mulai dari pasal 171 diatur tentang pengertian waris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum yang masih menjadi perdebatan hangat adalah perbedaan antara pasal 185, yaitu tentang ahli waris pengganti, yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Nah, ini adalah hukum waris dalam Islam di Indonesia, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah ketentuan waris dalam Islam. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia itu ada 25 orang. Nah, 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang bisa disebut dengan ahli waris asobah, atau yang bagiannya berupa sisa dari
setelahnya harta itu diambil dari dawil furud. Dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang bisa disebut dengan ahli waris dawil furud. Artinya yang baginya telah ditentukan kadarnya. Selanjutnya adalah syarat-syarat mendapat warisan. Nah, siapa saja yang mendapat warisan? Pertama adalah yang tidak ada salah satu menghalangi dari penghalang-penghalang untuk mendapat warisan. Itu syarat akan mendapatkan warisan. Yang berikutnya adalah kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Nah, itu sebagai syarat untuk mendapatkan warisan. Syarat berikutnya apa? Syarat berikutnya adalah ahli waris hidup pada saat orang memberi warisan itu meninggal dunia. Artinya orang yang meninggal dunia itu tidak bisa mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia. Nah, kira-kira seperti begitu. Nah, selanjutnya adalah sebab-sebab menerima harta warisan. Yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan adalah karena nasab atau keturunan. Artinya seperti seorang anak. Nah, seperti begitu. Yang berikutnya adalah sebab yang menerima harta warisan adalah karena pernikahan. Nah, ini juga termasuk yang menyebabkan menerima warisan. Yang berikutnya adalah wala. Wala itu apa? Adalah wala seseorang yang memerdekakan budak. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah sebab-sebab yang menerima harta warisan. Nah, sekarang siapa yang tidak menerima warisan dan kenapa tidak menerima warisan? Nah, ini sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Nah, para warga belajar yang berbahagia, untuk yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan adalah pertama karena dia kafir. Nah, misalnya dari satu keluarga, keluarga itu adalah muslim, tetapi karena sesuatu hal dia itu murtad, artinya sudah kafir. Nah, itu tidak bisa mendapatkan warisan. Yang berikutnya adalah pembunuhan, karena dia membunuh, termasuk juga tidak akan mendapat warisan. Atau juga karena dia seorang budak, artinya budak itu adalah manusia yang diperjualbelikan. Nah, tetapi kalau di saat-saat sekarang yang namanya manusia diperjualbelikan itu sudah hampir tidak ada. Nah, berikutnya adalah melakukan perzinahan. Nah, termasuk juga yang tidak akan mendapatkan warisan. Nah, kemudian termasuk juga li'an. Nah, itu adalah sebab-sebab yang tidak akan mendapatkan harta warisan. Selanjutnya adalah ketentuan pembagian warisan. Nah, ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan harta warisan secara umum ada dua. Pertama adalah ahli waris atau disebut dengan zawil furud, ya, zawil furud. Nah, ahli waris zawil furud ini adalah ahli waris yang memperoleh kadar bagian harta warisan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa mereka? Ada yang mendapatkan bagian setengah, gitu ya. Nah, siapa yang akan mendapatkan bagian setengah? Ya, seperti contohnya suami. Suami dapat setengah jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, atau juga cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Itu adalah seorang suami dapat setengah dan sebagainya, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada yang mendapatkan seperempat bagian. Siapa yang akan mendapatkan seperempat bagian? Sebagai contoh, suami. Nah, suami dapat seperempat, tapi jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki, nah, atau cucu laki-laki, nah, seperti itu. Atau seorang istri
istri dapat 1/4 jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki. Nah, itu salah satunya. Berikutnya juga ada yang mendapatkan 1/8. Siapa yang berhak mendapatkan bagian 1/8? Nah, diantaranya adalah istri. Istri dapat 1/8 jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki, atau juga memiliki perempuan dari anak laki-laki. Nah, itu. Jadi 1/8 bisa jadi istri. Nah, kemudian selanjutnya ada yang mendapatkan 2/3. Nah, ini ya, ada yang mendapatkan 2/3. Siapa yang akan mendapatkan 2/3? Ya, sebagai salah satu contohnya, misalnya 2 anak perempuan atau lebih, tapi jika tidak ada anak laki-laki, nah, seperti itu dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ada yang mendapatkan 1/3. Ya, ada yang mendapatkan 1/3. Siapa yang akan mendapatkan 1/3? Adalah diantaranya sebagai contoh ini seorang ibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki atau cucu perempuan. Nah, segitu. Atau juga 2 saudara seibu atau lebih. Nah, itu dapat 1/3. Kemudian ada juga yang mendapatkan 1/6. Nah, siapa yang akan mendapatkan 1/6? Contoh misalnya ibu jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki, itu 1/6. Nah, itu seperti itu ya. Bapak Ibu warga belajar yang mendapatkan ahli waris dengan nama zawil furud, artinya ahli waris yang memperoleh kadar pembagiannya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ada yang disebut dengan ahli waris asobah. Nah, apa itu asobah? Ahli waris yang memperoleh bagian harta warisan yang tidak ditetapkan di dalam yang tadi zawil furud ya, tapi mengambil sisa warisan. Jadi sisa setelahnya dibagi kepada orang-orang yang sudah ditentukan, sisanya baru dikasihkan kepada ahli waris asobah gitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa manfaat hukum waris dalam Islam? Ya, tentu saja banyak manfaatnya. Pertama, akan terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis, tentu saja seperti itu. Yang kedua juga bisa menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian dalam sebuah keluarga. Nah, itu diantaranya manfaat hukum waris dalam Islam. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian materi yang saya sampaikan pada kesempatan sekarang. Saya sampaikan terima kasih dan jangan lupa kerjakan penilaiannya supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.